A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembina dan pengasuh pesantren Baitul Quran Indonesia, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan Baitul Quran Indonesia, Ustadz Yasin Hasan LC. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ustadz Haji Bayu Bagas Ramadan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para dosen, asatid Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, sehingga dalam kondisi yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan positif ini harus kita syukuri bersama, karena ini adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, namun ini adalah bagian daripada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjalan, tetap beraktivitas dan tetap bergerak. Maka barang siapa yang bergerak, maka di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para mahasiswa STIQ Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di pesantren Baitul Quran. Selamat datang sebagai penghafal Al-Quran. Selamat datang sebagai calon da'i takhilul ummah yang kita persiapan untuk menjadi penerus para nabi, melayani umat. Selamat datang di pesantren Baitul Quran, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, meridhoi kita semua dan antum yang berada di rumah masing-masing. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, selaku penanggung jawab dan ketua STIQ Baitul Quran, ingin memperkenalkan selayang pandang dan sejarah tentang Baitul Quran. Maka dalam istilahnya, kalau kita tidak kenal maka tidak akan sayang. Maka itulah agar hati kita, agar jiwa kita tersampaikan, ruh kita tersampaikan dengan adanya acara ospek ini, menguatkan kita satu sama lain.
baik para dosen yang berada di sini ataupun antum sekalian pada masa pandemi ini masih terhalang karena peraturan dan undang-undang yang ada. Kita ikuti alur dan kita ikuti taat. Semoga ini bagian daripada kebaikan-kebaikan dan yang akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali para ikhwah dan para mahasiswa STIQ Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana selayang pandang tentang STIQ Baitul Quran. Kalau kita lihat sejarah ke belakang bahwa pendidikan di Baitul Quran itu bermula dan dimulai dari sebuah program pengadilan dai yang hafid Al-Quranul Karim, yaitu dulu dikatakan, kalau sekarang mahasiswa, kalau dulu kurang lebih di tahun 2004, maka pengkaderan mahasiswa itu dikatakan adalah pengkaderan dai yang hafid Al-Quranul Karim, atau bisa dibahasakan dengan mahasantri karena levelnya itu di atas santri, yang dibina langsung oleh Kiai Haji Dr. Muslim Abdul Karim. Dulu bertempat masih di Cilengsi di Bogor, belum langsung di Komplek Tima atau di Depok ini. Maka santri yang pertama kali yang ada di program dai atau mahasiswa ini, yang namanya permulaan itu tidak langsung banyak, tidak langsung mendirikan sebuah sekolah atau pendidikan langsung datang 100 atau 200 atau 300 atau ribuan, tidak, tapi pelan dan pelan. Maka bermula dari, kalau tidak salah jumlahnya 9 mahasiswa atau 9 mahasantri yang fokus menghafal Quran pada saat itu, yang fokus menghafal Quran dengan baik, mungkin, lancar, dan dapat didengar hafalannya dengan sebaik-baiknya oleh semua halayak masyarakat yang ada. Maka pada tahun 2004 silam, jumlahnya belum banyak seperti sekarang. Jumlahnya sekitar 9 ataupun 8. Itu pun jauh di Cilengsi, belum di sini. Maka alhamdulillah setelah program dai ini berkembang, kemudian pindahlah ke Baitul Quran, yang sekarang kita nggak bisa menampilkan slide. Nanti mungkin insya Allah dikirim foto masjidnya, foto kampusnya untuk belajar, kemudian foto untuk kegiatan olahraga atau komputer, untuk kemudian kegiatan nasyat, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Insya Allah akan dikirim ya, gambaran-gambaran di Baitul Quran bagaimana. Para mahasiswa yang makan Allah Subhanahu wa taala, maka tahun demi tahun berjalan, santri semakin banyak. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semakin banyak yang daftar, mahasiswa semakin berkembang, semakin pesat, sehingga cita-cita daripada Pak Kiai dai atau mahasiswa Baitul Quran agar dapat membina, agar dapat menjadi dai untuk umat. Dai tugasnya tidak hanya saja menyelesaikan atau tidak hanya saja berkembang untuk dirinya sendiri, tapi mahasiswa, mahasantri STIQ Baitul Quran selain dari mengembangkan diri sendiri, maka mengembangkan untuk yang lainnya, dalam artian mengajarkan kepada adik-adiknya, kepada SMP, kepada SMA. Nanti ada program di sini namanya pengabdian, tapi ini masih selayang pandang nanti di selanjutnya.
Alhamdulillah sekarang berkembang dan mahasiswanya jumlahnya ratusan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan para alumni Baitul Quran yang telah memberikan kerja kerasnya dalam menyebarkan, memberikan iklan, memberikan qudwah di tempat dia tinggal sehingga banyak yang tertarik. Kemudian setelah selayang pandang singkat daripada sejarah STIQ Baitul Quran yang dimulai dari 2004 bernama Mahasantri, sehingga semakin baik dan semakin teratur dan semakin tersistem. Maka dalam sebuah organisasi pastinya para mahasiswa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa pentingnya berorganisasi dalam struktur. Maka di dalam struktur STIQ Baitul Quran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama manajemen. Bagaimana manajemen itu yang mengelola, ya, yang mengatur sebuah program besar, sebuah program utama, sehingga pendidikan di STIQ Baitul Quran berjalan dengan baik dan maksimal. Manajemen itu ya, yayasan, alhamdulillah, yang memayungi STIQ Baitul Quran, yang telah berjuang, yang telah berdedikasi tinggi secara totalitas memberikan support berupa dana dan tenaga untuk berjalannya pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran itu dengan baik dan lancar. Ketua yayasan, bendahara, sekretaris, kemudian mudir pesantren, dan lain sebagainya. Itu manajemen. Kemudian yang kedua staf. Jadi di STIQ Baitul Quran terdapat staf kantor, kaprodi, ada kaprodi yang bagian kurikulum. Nanti insya Allah nanti akan diterangkan tentang kurikulum STIQ detailnya sama kaprodi di lain kesempatan yang akan juga disampaikan kepada antum semua para mahasiswa STIQ. Ada staf, sekretaris, kemudian bendahara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dosen. Alhamdulillah dosen-dosen kita dosen-dosen terbaik yang sudah doktor, yang sudah profesor, alhamdulillah, guru-guru besar, baik itu yang dari luar, rekan-rekan dan teman-teman Pak Kiai Muslim Abdul Karim, kemudian dosen-dosen internal sudah doktor, kemudian MA dan lain sebagainya, kita rekrut untuk mengajar di STIQ Baitul Quran. Kita pilihkan yang terbaik, dosen yang terbaik, agar dapat memberikan asupan-asupan ilmiah, akhlakon. Jadi tidak hanya ilmiah saja, mempunyai akhlak, mempunyai adab, mempunyai hikmah dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya mengajar itu secara akademik saja. Di dalam akademik yang paling penting adalah bagaimana nilai akhlak, ya, nilai akhlak terhadap apa yang telah diambil daripada pelajaran yang kita terima. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran selesai. Para dosen alhamdulillah Allah memudahkan mereka, langkah-langkah mereka untuk membimbing para mahasiswa STIQ Baitul Quran, kakak-kakak kelas antum. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa, pastinya ada mahasiswa. Dan mahasiswa semangat menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ilmu. Dan mahasiswa harus berjuang, karena sekarang saya berada di depan. Mungkin ke depan sekian tahun yang akan berjalan, antum bisa
menjadi orang-orang besar di kampus lain. Syukur-syukur menjadi doktor dan profesor di UIN dan lain sebagainya, sehingga bisa mengharumkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Baitul Quran. Jadi mahasiswa di sini meliputi banyak hal. Jadi mahasiswa di situ kita ta'adab, yaitu beradab dan berakhlak kepada dosen. Kemudian kepada staf kantor STIQ. Kemudian kepada manajemen, yaitu baik pegawai yayasan, yang lingkupnya pesantren. Selain kita memiliki akademik yang tinggi, namanya mahasiswa, maka kita juga diiringi dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak dan sopan santun yang terbaik. Karena Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan itu saja, karena di sini adalah keunggulannya salah satunya hafizul Quran, yaitu hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal saja, tapi dia memahami isi kandungannya. Tidak hanya memahami, tapi dia mengamalkan. Tidak hanya mengamalkan, dan juga mendakwahkan kepada umat. Jadi para salafus soleh ketika sebelum ada aktivitas menghafal Quran, sebelum beraktivitas menghafal banyak hadis dan ilmu-ilmu syariah yang lain, mereka adalah belajar adab. Maka ada para ulama salafus soleh yang belajar adab itu sampai 24 tahun. Yang belajar adab itu 20 tahun. Yang belajar adab itu sekian puluh tahun. Sehingga nominal atau masa dan durasi mempelajari adab dan akhlak itu lebih banyak dibanding ulum syariah. Sehingga apa menjadi karakter bagi seorang ilmuwan, musaqqafan, lughawiyan, akhlaqan, nasyitan, wa ghairu dzalik. Sehingga lengkap dibentuk dari sebuah karakter. Para mahasiswa yang meningkat Allah Subhanahu wa taala, jadi strukturnya seperti itu. Ada manajemen, ada staf, ada dosen, mahasiswa, satu kesatuan. Kalau misalkan dilihat ketika terjadi yang tidak baik atau yang kurang baik, maka di situ adalah mahasiswa memfilter. Yang tidak baik jangan diambil. Kalau selagi itu baik, dikasih tugas, kemudian suruh presentasi, hafalan Al-Qur'annya itu agar diperbanyak, itu adalah hal yang positif. Kalau hal-hal yang maksiat jangan diambil dan itu wajib untuk ditinggalkan. Ya, insyaallah. Kemudian selanjutnya alhamdulillah full beasiswa. Ustaz, perkuliahan di STIQ Baitul Quran full beasiswa. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang bertanya full beasiswa bagaimana? Nah, alhamdulillah. Jadi perkuliahan itu full beasiswa. Jadi selama antum belajar di Baitul Quran, belajar di kelas bersama, beserta, dibimbing oleh dosen-dosen yang terbaik, ya. Dari mulai pagi sampai siang, ataupun ada yang siang sampai sore, itu enggak dipungut biaya sama sekali untuk menggaji dosen. Jadi full beasiswa perkuliahan gratis. Ilmu yang telah didapat dari sekian banyak itulah beasiswa. Ya. Kemudian akademik Al-Quran, bidang Al-Quran. Contohnya Al-Quran nanti akan diterangkan detail sama bagian Al-Quran, bagian tahfidz, tim tahfidz juga, perkuliahan juga nanti akan diterangkan oleh Kaprodi. Ya, tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran misalkan habis subuh jam 5:30 sudah mulai kegiatan Al-Quran sampai jam 6:30 misalkan. Sarapan pagi Al-Quran lagi terus. Agar apa? Agar baik. Agar sampai targetnya. Agar
mempunyai hafalan yang kuat, baik, mutkin, dan mempunyai jiwa Qur'ani. Sehingga itu semua itu free. Kalau kita tahu dan kita pernah dengar dan kita pernah menyaksikan, banyak sekali sekolah-sekolah tahfidz misalkan program 2 bulan tahfidz selesai 30 juz. Itu banyak. Tidak salah, benar. Itu kalau pernah antum dengar pasti bayarannya besar. Sangat besar. Di atas 5 ataupun 10 juta. Nah, apakah itu baik? Baik, insya Allah. Namun di sini dari mulai pagi sampai malam 1 tahun, kemudian libur lagi, misalkan, kemudian kita masuk lagi, tidak ada dipungut administrasi atau keuangan sama sekali dalam akademik bidang tahfidzul Quran. Alhamdulillah kita berasrama. Jadi para mahasiswa di sini asrama. Tempat tinggalnya alhamdulillah luar biasa. Disediakan, difasilitasi, dibina, dibimbing oleh para musyrif, oleh para guru-guru di asrama. Nanti insya Allah dalam hal ini juga nanti akan diterangkan detail tentang keasramaan. Bagaimana? Asrama alhamdulillah kasurnya sudah disediakan, lemarinya sudah disediakan, kemudian makan, bagian daripada asrama, makan sudah disiapkan, tinggal menyiapkan tempat. Kemudian minum, alhamdulillah semuanya gratis, free, dan beasiswa. Kemudian asrama, bagaimana kalau kita misalkan ngekos, pastinya kosnya akan banyak sekali per bulan, belum untuk makannya, belum untuk listriknya, belum untuk misalkan pulsanya, HP, dan lain sebagainya. Itu nanti diterangkan oleh pihak asrama. Apakah boleh pakai HP, apakah tidak, di sini nanti diterangkan oleh pihak asrama. Gambarannya insya Allah diperbolehkan, tapi dengan waktu yang tertentu dan jam yang tertentu, sehingga tidak mengurangi dan tidak lalai fokus kita terhadap pertama bidang akademik Al-Quran yang tadi, yang kedua tadi perkuliahan, sehingga perkuliahan dan tahfidz Al-Quran dengan peraturan asrama yang telah ditentukan, tiga-tiganya berjalan dengan baik dan lancar dan benar, sehingga kita mendapatkan ilmu yang kafah. Orang bijak mengatakan kalau misalkan kita mendekati dan belajar fokus akan sebuah keilmuan secara totalitas, maka ilmu itu akan mendatangi kita seperempatnya. Bagaimana kita tidak fokus, lalai, ataupun tidak serius. Bagaimana? Maka ilmu itu tidak akan mendekati kita. Ya. Para mahasiswa yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita punya masjid yang nyaman untuk halaqah tahfidz. Alhamdulillah kita punya kelas yang nyaman untuk kegiatan perkuliahan sehingga berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita juga ada seminar kewirausahaan, seminar ilmiah, seminar bahasa, debat, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan mahasiswa sehingga bisa mandiri. Ya. Kemudian yang pastinya kalau bidang akademik setiap semesternya ada ujian UAS, ujian UTS, begitu pula dengan ujian tahfidz, ada ujian UTS, ada ujian UAS, yang agar barometer pencapaian kita itu bisa terukur. Kalau sebuah kehidupan tanpa ujian, maka tidak akan ada kapasitas kemampuan yang bisa diukur. Oleh karena itu di setiap kegiatan seperti ujian tahfidz,
STIQ, maka itu ada pada setiap semesternya. Kemudian kegiatan misalkan di luar bidang akademik, ada tim futsal, ada badminton, kemudian ada hadroh. Di sini ada hadroh, kemudian ada bela diri, taekwondo, sama setia hati. Kemudian di hari besar, ada di hari-hari besar, baik itu Islam ataupun nasional, kita mengadakan dan mengikuti pemerintah, misalkan kegiatan 17 Agustus, kegiatan Maulid Nabi. Kemudian tidak kalah penting, kita ada yang namanya Quranic Camp, yaitu mukhayyam. Kita biasanya disebut mukhayyam. Mukhayyam ya di bukit atau di gunung. Itulah kegiatan yang biasa ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa dan santri Baitul Quran, karena sangat luar biasa menguras energi dan tenaga, dan itu biasanya diadakan setelah kita selesai ujian. Baik para mahasiswa yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karya mahasiswa pun sudah mengeluarkan karya-karya yang luar biasa, baik karya itu karya seni ataupun karya ilmiah. Mahasiswa kita telah menerbitkan 2 buah buku dan telah dicetak dan telah disebarluaskan di toko-toko yang kompeten, sehingga itu bagian daripada motivasi untuk antum sekalian. Jadi berkarya itu suatu keharusan dan kewajiban. Kalau tidak ada karya, maka apa yang dikenang oleh kita? Maka belajar sejarah itu mengingatkan karya-karya dan peristiwa-peristiwa para ulama, para salafus soleh yang terdahulu. Makanya dalam Al-Quran pun tentang kisah itu paling banyak. Bahkan 1/4 daripada Al-Quran. Semua kisah, mempelajari tentang kisah-kisah agar kita menjadi ulil absar. Kemudian masa perkuliahan. Masa perkuliahan selama di pesantren Baitul Quran itu 3 tahun. Jadi masa kuliah 3 tahun itu tahun pertama, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat adalah PKL kalau di luar, ataupun KKN, ataupun pengabdian kalau di Baitul Quran, pengabdian. Dan kita akan sebar luas ke bumi Nusantara ini. Jadi ada yang di Papua, ada yang di Maluku, ada yang di Riau, ada yang di Aceh, ada yang di Medan dan sebagainya. Dan itu selama 1 tahun, sehingga total masa pendidikan STIQ Baitul Quran selama di sini adalah 4 tahun. Tidak lupa juga dan tidak ketinggalan bahwa berkaitan dengan beasiswa Baitul Quran, dari kegiatan akademik di kelas, kemudian kegiatan tahfidz di halaqatul tahfidz, kemudian dari kegiatan keasramaan, itu semuanya beasiswa. Namun seperti kegiatan belajar di kelas, kitab harus kita sediakan sendiri. Jadi bagian kurikulum akan menyiapkan kitab-kitab yang sesuai dengan kurikulum yang ada setiap jenjangnya, setiap semesternya itu mahasiswa yang membeli atau mahasiswa yang menyiapkan dana atau keuangan untuk pembelian buku tersebut. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus mandiri. Ya, kita berjuang
untuk mengeluarkan harta juga, tidak semuanya itu beasiswa. Kemudian juga jadi semua beasiswa untuk S1. Namun di sini ada catatannya, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu di pertama itu ada yang namanya, kalau mau daftar S1 itu ada registrasi. Registrasi untuk mendapatkan nirem, nomor dan lain sebagainya, itu ada uang pangkalnya. Dan uang itu enggak diberikan kepada Baitul Quran, namun dibebankan uang tersebut kepada masing-masing mahasiswa. Jadi uang untuk pendaftaran supaya terdaftar. Kemudian yang kedua adalah keuangan untuk kitab, itu masing-masing itu udah normal, udah biasa, udah diketahui. Kemudian yang selanjutnya uang untuk tugas akhir. Jadi ini tidak kalah pentingnya uang untuk tugas akhir, seperti uang untuk bimbingan skripsi dan sidang skripsi dan wisuda. Jadi itu dibebankan oleh mahasiswa. Jadi uang pertama pendaftaran untuk mendapatkan nirem, kemudian di terakhir yaitu uang untuk bimbingan skripsi, seminar skripsi, kemudian dan sidang skripsi, wisuda. Jadi itu dibebankan oleh mahasiswa masing-masing. Insya Allah tidak banyak, namun itulah yang harus dipersiapkan agar kita, karena di sini beasiswa tidak terlalu boros atau berfoya-foya ya. Jadi kita punya target bahwasanya kita ada kewajiban untuk mengeluarkan uang di pendaftaran awal, kemudian uang untuk bimbingan seminar dan seminar skripsi sekaligus wisuda dan memakai toga. Insya Allah kita harapkan para mahasiswa lancar dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehingga dapat menulis skripsi dan diwisuda dan memakai toga. Dan itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan pesantren dan antum sekalian, terutama orang tua yang di rumah. Oleh karena itu, ahlan wa sahlan wa marhaban, sekali lagi selamat datang di STIQ Baitul Quran, pesantren Baitul Quran. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhirnya, maka pesan saya agar pertama mempertajam dan memperbaiki sholat kita. Orang yang sholatnya baik senantiasa akan mendapatkan bimbingan